Maka ketika tidak terjadi, malu tuh Ustaz. Malunya bukan beliau yang malu, kita sebagai umat Islam malu. Kita punya dai seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil karim ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Oke, alhamdulillah sahabat TLT TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siang ini siang yang penuh berkah, apalagi saat ini penuh keberkahan ada di samping kita seorang guru kita semua, Syekh Ahmad Al-Misr. Beliau kali ini akan menjadi pemberi nasihat yang sangat luar biasa kepada kita semua. Bahkan beliau akan memberikan ilmu-ilmu kepada kita tentang bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis sahih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah Syekh. Kali ini kita akan singgung terkait kondisi kita yang saat ini sedang melanda Indonesia khususnya dan dunia. Apakah ini masuk dalam ciri-ciri yang sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih mulia tentang datangnya akhir zaman atau akan datangnya Dajjal? Yang kedua Syekh, kita lihat mungkin banyak di antara umat Islam, kaum muslimin di Indonesia khususnya dan seluruh dunia rindu untuk datang ke Baitullah. Tapi saat ini orang haji aja nggak bisa. Haji aja dibatasi, umroh pun dibatasi, bahkan sampai saat ini belum dibuka. Kaif ya Syekh? Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa ala. Para ikhwah akhwat jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini bisa berjumpa dengan guru saya dan jamaah semuanya yang insyaallah senantiasa penuh dengan keberkahan, kemuliaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Memang zaman khususnya saat ini manusia sebenarnya, karena zaman itu tidak berubah. Zaman itu adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La tasubbu dahr, inni ana dahr." Jangan kalian mencela masa, karena masa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berubah itu bukan zamannya, bukan waktunya, tapi yang berubah adalah manusia yang hidup di zaman tersebut. Memang kalau kita memandang dari segi kacamata Islam bahwa manusia hidup di zaman saat ini berbeda dengan manusia yang hidup di zaman-zaman sebelumnya. Saat ini makin dekat dengan kiamat, makin banyak fitnah. Kalau kita bahas pertama dengan kondisi zaman saat ini atau manusia yang hidup di zaman sekarang, itu kita perhatikan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan beliau dan Imam Ahmad dalam Musnad beliau dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Dan hadis tersebut dihasankan sanadnya oleh Syekh Ahmad Syakir dan Syekh Syuaib Al-Arnaud dan dihasankan juga oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah hadis 1887. Hadis ini perawinya dua. Ada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan hadis ini banyak perawi-perawinya di dalam kitab-kitab hadis dan sunan sudah diriwayatkan. Nabi SAW mengatakan, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at. يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم أو يتحدث في أمر العامة." Akan datang tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Orang yang jujur dinyatakan berdusta. Dan Nabi SAW mengatakan وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ. Bahkan ruwaibidah itu akan ikut berbicara, campur dengan urusan umat. Mereka bertanya, apa itu raibidah Rasulullah? Kata Nabi SAW, "Ar-rajul at-tafih atau ar-rajul at-tafih yatakallamu aw yatahaddatsu fi amril 'am." Orang yang bodoh, orang yang tidak punya pengetahuan ikut campur dalam urusan umat yang banyak. Sedangkan itulah kondisinya sudah terbukti pada saat ini. Banyak orang berbicara agama,
dibebaskan, dibiarkan. Karikatur yang kita lihat di Perancis sudah muncul yang dulu Denmark, kemudian umat Islam cuma marah doang, kemudian redah lagi. Begitulah umat Islam itu saya gambarkan seperti orang yang sedang tertidur. Orang sedang tidur, dia belum mati. Umat Islam itu nggak bakalan mati dan tidak mati. Hanya dia tidur, hanya malas, hanya tidak menjaga persatuan, menjaga ukhuwah. Maka ini orang tidur kalau ditusuk dengan jarum, dia langsung bangkit, marah. Kemudian redah, tidur lagi. Begitu umat Islamnya. Dan Mufti Al-Quds atau Palestina pernah ditanya kapan umat Islam bisa membebaskan Al-Aqsa dan negara-negara lain. Beliau mengatakan idza udna ila Allah, apabila kita kembali kepada Allah. Karena kita jauh dari Allah. Cuma hanya di atas kertas doang. Hanya identitasnya Muslim, tetapi Islamnya tidak dipraktikkan dalam keseharian kita. Maka dalam hadis Nabi SAW yang demikian mengatakan akan datang tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, kedustaan, ya, pengkhianatan. Sudah ada di mana-mana saat ini. Kita tidak bisa menjelaskan secara detail karena masyarakat dan penonton sudah lebih paham siapa yang kita maksud dan siapa yang maksud oleh Rasulullah. Maka Nabi mengatakan sayati itu akan terjadi. Sayati itu fi'il mudhari yang akan terjadi. Dan itu tidak terjadi dari 1442 tahun yang lalu. Nabi SAW sudah menjelaskan. Dan sekarang sudah terbukti. Dan banyak sekali orang-orang yang jujur dengan berdusta, orang yang berdusta dengan jujur, terus orang yang tidak punya ilmu juga ikut bicara masalah agama dan lain sebagainya, banyak sekali. Sehingga timbul banyak permasalahan dan fitnah di mana-mana. Boleh dikatakan berarti hadis ini udah kita alamin saya. Sudah alamin pada saat kita ini. Udah alamin ya. Dan Nabi SAW wa ma yantuqu 'anil hawa innahu illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dari keinginan dirinya sendiri atau hawa nafsu. Itu semua berdasarkan wahyu yuha, wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan semua Nabi SAW itu tidak pernah mengucapkan kalimat kecuali ada perintah dari Allah, ada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kemudian yang masalah kedua, yang masalah umrah dan haji, itu sebenarnya umrah haji ini waktu itu viral bahwa kalau Masjidil Haram tutup, Ka'bah tidak ada tawaf, itu hari kiamat. Itu sempat viral. Sebenarnya gini, kalau kita bicara hari kiamat, ada pembahasan sebelum namanya fiqhu asyratis sa'ah. Ada fikih berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Ada fikih yang harus dibahas. Dalam kitab Dr. Muhammad Al-Arifi, beliau jelaskan di awal tanda-tanda hari kiamat, beliau jelaskan tanda hari kiamat kecil maupun besar. Beliau jelaskan ada fikih yang harus kita terapkan. Jangan karena sebuah hadis kemudian dijatuhkan kepada salah satu waktu atau masa, kemudian terbukti bahwa itu salah. Itu salah. Orang akan mendustakan Rasulullah SAW. Maka sebelum kita berbicara masalah yang berkaitan dengan asyarat sa'ah, tanda hari kiamat, kita harus meyakini bahwa tanda hari kiamat itu terbagi dua. Besarnya itu, tema besarnya, tanda hari kiamat kecil dan tanda hari kiamat besar. Tanda hari kiamat kecil itu terbagi lagi. Ada yang sudah terjadi, seperti tanda hari kiamat kecil itu diutusnya Rasulullah. Sudah, bu'ithtu ana was-sa'a kahatain. Saya diutus bersama kiamat seperti ini. Berarti kalau Nabi udah lahir, udah diutus, udah berarti apa? Tidak ada Nabi berikutnya. Yang sesudah Nabi itu kiamat. Maka ada tanda hari kiamat yang sudah terjadi, hari kiamat kecil. Ada tanda hari kiamat kecil yang sudah terjadi dan masih berlanjut. Seperti banyak pasar-pasar dan lain sebagainya, kan itu sudah dijelaskan oleh Nabi. Taqarubul aswaq itu pasar-pasar itu lihat. Kemudian ada tanda yang sudah kita bilang, sudah muncul dan terus muncul sampai hari kiamat. Yang ketiga ada tanda hari kiamat kecil belum muncul sampai saat ini. Apalagi yang tanda besar. Kita meyakini bahwa hari kiamat itu terjadi dalam Sahih Muslim. La taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga Allah tidak disebut di muka bumi. Tidak ada yang menyebut Allah, Allah. Begitulah Sahih Muslim. Coba bayangkan, segitu buruknya waktu tersebut, pada saat mendekat hari kiamat tidak ada yang hidup orang seperti itu. Bahkan ada di hadis sahih yang menyebutkan ila ala sirrun nas. Illa ala syararil khalq. Artinya apa itu dalam Sahih Muslim juga. La taqumu as-sa'a illa ala syararil khalq. Tidak akan terjadi kiamat kecuali orang yang hidup di muka bumi orang jahat. Sehingga orang kalau berzina di tengah jalan, yang paling baik di antara mereka bilang, "Kenapa kamu berzina di tengah jalan di belakang tembok kok sembunyi di belakang, ngumpat aja gitu kan?" Artinya tidak mengingkari kemungkaran, tapi dia bilang, "Ya udah di belakang tembok aja, jangan di sini," gitu kan. Tapi sekarang sudah terbukti, sudah ada. Maka kalau lihat sekarang seperti umrah dan haji, ada seorang ustadz yang viral juga, beliau mengatakan bahwa kalau seperti berhenti tawaf itu artinya tanda hari kiamat. Itu salah. Berhenti tawaf itu bukan tanda hari kiamat.
Bisa jadi karena salah satu sebab. Oke, berarti Tawaf itu berhenti karena lagi sholat berjamaah. banyak masyarakat terjebak dengan kalimat itu ya. Kalimat tersebut. Dan itulah kita bilang, orang sebelum berbicara seperti ilmu harus mempertimbangkan baik buruknya, efek daripada apa yang dia sampaikan. Kalau Hajar Aswad itu dulu di zaman Qaramitah, Rafidah, Kalimat itu. itu sekitar 20 tahun Hajar Aswad jauh dari Ka'bah. Maka yang tertinggal Hajar Aswad itu cuma potongan-potongan kecil. Kalau di zoom itu ada sekitar 4 atau 8 potongan kecil. Segini. Itu yang ada di Hajar Aswad. Dan beberapa tahun nggak ada haji, nggak ada umrah karena Qaramitah membunuh banyak orang yang haji, tawaf dan lain. Maka kita selalu mengatakan sebelum berbicara berilmu dulu. Kenapa? Karena kalau terjadi hari kiamat itu bukan karena berhenti tawaf, tapi hancurnya Ka'bah. Oke. Kata Nabi SAW, saya melihat Dhu Aswaiqataini mengangkat batunya satu persatu, menghancurkan Ka'bah. Itu tanda hari kiamat. Bukan berhenti tawaf, tidak. Kalau berhenti tawaf itu bukan tanda hari kiamat. Bisa karena sebab tertentu, darurat tertentu. Itu hal yang bisa terjadi. Tapi tanda hari kiamat itu menunjukkan sudah hancurnya waktu, sudah mendekati kiamat betul adalah hancurnya Ka'bah. Ka'bah itu dihancurkan oleh Dhu Aswaiqatain sebagaimana Rasulullah menjelaskan dalam hadis sahihnya. Menarik sih, Masya Allah. Jadi banyak sekarang orang-orang kalau bahasa kita sih bilangnya cocokologi. Iya, jadi mencocokkan. kejadian begini, wah ini akan begini, terus dicocok-cocokkan. Ya. Itu seperti yang terjadi, fulan begini, fulan begitu, kejadian begini, kejadian begitu, itu salah. Tidak boleh. Maaf. Yang dulu sempat viral hadis yang diutarakan bahwa pertengahan Ramadan akan 15 terjadi Ramadan. pertemuan apa segala. Betul. Itu hadis palsu. Sudah Betul. jelas. Ya. Itu diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Ya, dan itu hadis palsu sudah jelas. Ulama semua sepakat hadis palsu. Ibnu Ma'in, Az-Zahabi dan semua mengatakan hadis palsu. Tapi itu dari Abdullah bin Mas'ud. Tapi itu sama sekali gak ada kaitan. Sama sekali. Ya. Maka ketika tidak terjadi, malu tuh Ustaz. Malunya bukan beliau yang malu, kita sebagai umat Islam malu. Kita punya dai seperti itu. Kenapa? Karena ketika dia mengutarakan Nabi bersabda, yang terbayang dalam pikiran orang bukan orang Islam, orang di luar Islam bahwa Nabi sudah mengatakan demikian, Nabi mereka itu jujur, benar dan dibenarkan ucapannya. Ketika tidak terjadi, maka orang menghujat Rasulullah bukan menghujat orang tersebut. Berarti Nabi mereka itu berdusta. Allah. Dan Nabi sudah mengutarakan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, "Man finnar. kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa qadaman minan nar. Man rawa 'anni haditsan wa huwa yara annahu kadzib fa huwa ahadul kadzdzabin." Dalam muqaddimah Sahih Muslim dijelaskan demikian. Barang siapa meriwayatkan hadis yang dia tahu itu dusta dari Rasul atas nama Nabi, maka dia termasuk orang pendusta. Muhammad bin Nuh itu meriwayatkan banyak sekali hadis palsu atas nama Rasulullah. Maka itu yang harus kita berhati-hatilah sebelum berbicara. Terus bagaimana Syekh caranya mengcounter semua pesan-pesan yang ya sekarang kita banyak terima cocokologi, kayak misalkan sekarang nih kita mengalami pandemi yang ini berefek kepada seluruh dunia. Ada beberapa hal yang sempat viral bahwasanya ini kan sedang ada pemanasan bahwasanya Dajjal ini akan datang. Oke, Gini, sebelum Dajjal muncul, ada tanda hari kiamat kecil adalah munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi. Kan Imam Mahdi belum ada. Banyak tanda hari kiamat kecil belum muncul sampai saat ini. Belum. Itu bukan masuk dalam kiamat besar ya? Yang Bukan. muncul Imam Mahdi. Imam Mahdi ulama khilaf, tapi wallahu alam shawab adalah tanda hari kiamat kecil. Oh. Tanda hari kiamat pertama yang besar adalah munculnya Dajjal. Dajjal itu bukan turun, tapi muncul. Zuhuril Masihid Dajjal. Dajjal itu muncul. Zuhuril Masihid Dajjal bukan turunnya. Kalau turun itu Isa alaihissalam, nuzul Isa alaihissalam. Dajjal itu muncul. Muncul dari mana? Dia sekarang berada di tengah lautan, di salah satu pulau. Hadisnya masyhur dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Fitan. Hadis Fatimah binti Qais, ya. Hadis jasa Hadis, kan? ya, hadis Tamimud Dari. Hadis Fatimah binti Qais meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memanggil as-salatu jami'ah. Orang datang semua, kata Nabi SAW, saya tidak mengambulkan kalian karena hal yang baik atau hal yang buruk. Tapi pernah ada cerita yang saya ceritakan, diceritakan oleh fulan ini, Tamimud Dari. Tamimud Dari orang Nasrani. Dan salah satu manaqib beliau, Nabi yang meriwayatkan dari dia. Biasa sahabat meriwayatkan dari Nabi. Ini manqabah dan keutamaan untuk sahabat ini Nabi yang meriwayatkan dari beliau.
mengatakan ada 29-30 orang naik kapal, kemudian terdampar di salah satu pulau. Mereka bertemu dengan jassasah yang binatang melata yang disebut bulunya sangat banyak sekali, tidak diketahui kepala dan ekornya. Mereka kira itu, siapa kamu, celaka siapa kamu, wailaki man anti, qalat ana al-jassasah. Kok kalian bisa ke sini gitu, dan lain ada terjadi dialog. Pas mereka dia disebut, kalian ini bisa lihat gua di sebelah saya ada orang di situ. Pas dia sebut nama orang, mereka berpikir dia syaitan karena dia bulunya banyak, nggak kelihatan kepala dan ekor. Mereka lari, ternyata kata mereka, kami bertemu dengan orang yang besar ciptaannya, terikat kakinya dan tangannya. Kemudian mereka bertanya, siapa kamu? Dia bertanya, bagaimana kalian bisa sampai kepada saya? Lalu mereka ceritakan, kami masuk ke gua sebelah, ada jassasa dan lain binatang tersebut mengarahkan kami kepada Anda. Lalu dia bertanya, apakah muncul Nabi Arab? Muncul. Lebih bagus kalian mengikutinya. Terus apakah mata air Zogar masih ada airnya? Masih ada air. Pohon kurma Baisan masih berbuah? Berbuah. Kalau udah nggak berbuah baru. Danau Tabriyah kalau sudah kering airnya, nah saya akan ini. Kata ulama sekarang tinggal seperempat airnya. Tapi kapan habisnya? Wallahu alam. Allah yang tahu. Kemudian dia bertanya dengan beberapa pertanyaan. Laqad qadartum ala amri. Kalian sudah tahu saya sekarang. Sudah sampai ke saya gitu. Saya ini ad-Dajjal. Nanti saya akan keluar akhir zaman. Nabi SAW mengatakan, nama yakhruju min ghadbatin yaghdabuha. Dia akan muncul dari sebuah amarahan yang dibencinya. Apa amarahannya? Wallahu alam. Rantai yang mengikatnya itu akan terlepas. Dia akan mengendarai salah satu keledai yang begitu besarnya dan lain, bisa mengelilingi dunia selama 40 hari. Yang hadis sahih yang masyhur bahwa si Dajjal itu tidak akan memasuki kota Makkah dan Madinah karena dijaga malaikat. Dan ada riwayat, sebagai riwayat di luar Sahih Bukhari Muslim, ada Tur Saina, tempat gunung Nabi Musa berbicara dengan Allah. Kemudian yang satu lagi Baitul Maqdis. Ada riwayat mengatakan dia nggak akan masuk tempat-tempat itu. Wallahu alam. Dia akan keliling bumi 40 hari. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti seminggu, hari-hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Dan dia akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di pintu Lud. Nabi Isa akan turun di Menara Putih di Damaskus di Suriah dekat pasar. Beliau akan diturun di bawah 2 malaikat. Karena Nabi Isa ketika diangkat menurut ulama usia 30 sampai 33. Beliau tidak menikah. Ya. Nabi Yahya juga menikah karena dibunuh masih kecil, masih muda. Kemudian Nabi Isa akan turun dan beliau pada saat itu akan membunuh Dajjal di pintu Lut. Dajjal bertemu Nabi Isa aja udah meleleh gitu ya. Lempar kayak ya. Pisau kena mentega ya. Akhirnya subhanallah Nabi Isa akan membunuhnya. Kemudian kan terjadi fitnah lah dari Dajjal dan lain sebagainya, banyak mengikutinya dan lain, kita ada kisah-kisah sendiri. Kemudian sehabis itu sudah dibunuh Dajjal, muncul Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu bukan orang, bukan 1-2 orang, itu bangsa banyak. Yang Dzulqarnain, raja yang adil itu membangun tembok tinggi. Tembok itu bukan tembok Cina. Sebagian orang berpikir tembok Cina itu salah. Karena tembok itu yang dimaksud yang dibangun oleh Dzulqarnain itu di antara gunung, sedangkan tembok Cina di atas gunung. Tembok ini dibangun dari tembaga, ya, besi diratakan sampai sudah setara dengan gunung, kemudian dituangkan tembaga di situ dan kuningan dan lain sebagainya. Sedangkan yang Cina itu dari batu bata. Dan orang bisa naik di atas, bisa foto dan lain. Sedangkan tembok Dzulqarnain kita nggak tahu. Mereka terhalang di situ dan ada kisah juga sendiri. Ketika muncul kata Allah, harriz ibadi ila tur, bawalah orang beriman ke Tur. Bangsa ini kamu enggak bisa mengalahkan, biarkan aku yang ngurus. Nabi Isa membawa orang beriman sama Imam Mahdi juga. Kan Imam Mahdi itu terakhir hari kiamat, tanda hari kiamat kecil yang muncul. Imam Mahdi itu Muhammad ibn Abdullah. Kemudian dia akan masyhur ketika di Makkah dan dibaiat oleh orang. Dan Nabi Isa akan memerintahkan beliau untuk jadi imam. Nabi Isa turun tidak membawa syariat baru. Beliau ikut syariat Nabi Muhammad untuk menghancurkan salib, membunuh babi dan lain sebagainya, dan membuktikan bahwa beliau tidak dibunuh oleh Yahudi. Kemudian Imam Mahdi itu hari kiamat, tanda kiamat kecil terakhir. Kemudian muncul Dajjal, tanda kiamat besar. Kemudian Nabi Isa turun membunuh Dajjal. Kemudian muncul Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini adalah bangsa. Ketika muncul Allah bilang kepada Nabi Isa, hariz ibadi ila tur, bawa aja orang beriman ke Tur. Jangan, karena kamu nggak bisa melawan mereka ini. Allah kirimkan ulat kepada leher mereka, memakan mereka, dan mereka mati di waktu yang sama, kayak mati satu orang. Semua mati di waktu yang sama.
Kemudian pada saat itu kan banyak bangkai-bangkai mereka busuk di bumi kan. Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka burung, lehernya seperti onta, akan membawa mayat-mayat tersebut kepada sesuatu yang tempat yang dikehendaki oleh Allah, tidak diberitahukan. Akan dibuang mayat-mayat Ya'juj Ma'juj ini, dan ini adalah bangsa yang merusakkan. Kemudian mereka itu akan dibuang oleh burung tersebut, lalu Allah turunkan hujan, dibersihkan, bumi kemudian tegakkan keadilan dan lain, karena ada Nabi Isa dan Imam Mahdi. Dikatakan Nabi Isa AS akan wafat dan akan dimakamkan, ada tempat kecil gitu di antara makam Rasulullah, dan di situ di sebelah makam Rasulullah, sebagian ulama sejarah mengatakan di situ makamnya Nabi Isa AS. Wallahu a'lam bissawab. Maka tanda kemah kecil adalah terakhir adalah munculnya Imam Mahdi. Dan kita tidak menunggu Mahdi. Imam Mahdi itu dalam istilah Syiah dibilang Al-Mahdi Al-Muntadhar. Kalau kita umat Ahlus Sunnah bukan sebut Al-Muntadhar. Muntadhar itu yang ditunggu-tunggu, sedangkan kita tidak menunggu. Kalau beliau ada, alhamdulillah kita baiat. Tapi belum ada, kita tidak menunggu. Tetap kita beribadah, menyembah Allah, membangun ekonomi, membangun negara, dan lain sebagainya. Ada yang bilang, terus gimana negara-negara dan lain sebagainya ketika muncul Imam Mahdi dan lain? Sudah tidak ada negara karena sudah akhir zaman. Negara sudah berpecah semua. Sedangkan sekarang masih banyak negara kan? Banyak negara, sistem negara, pemerintahan dan lain sebagainya. Maka itu ada urutannya, ada tahapannya dan lain sebagainya. Allahu a'lam. Makanya berarti termasuk salah ketika orang menganggap Ya'juj wa Ma'juj sudah muncul, karena kan sempat yang cirinya mata sipit. Tidak boleh juga bertemu dengan teman mata sipit dibilang Ya'juj Ma'juj ya. Apa bangsa Ya'juj Ma'juj, itu tidak boleh. Itu sebenarnya itu su'uzan. Iya, makanya su'uzan kebanyakan korban cocokologi itu ya. Jadi takfirul ma'in itu tidak boleh. Contoh, orang-orang kafir yang sudah kafir tidak boleh menghujat dia habis-habisan. Kenapa? Jangan mengafirkan dia bahwa dia kafir, kamu hujat habis. Enggak, kamu dakwahi dia. Belum tentu dia wafat dalam keadaan kafir juga, dia bisa berubah masih Islam. Benar kan? Kita tidak tahu akhir hidup kita baik apa buruk. Dalam hadis riwayat Tabarani, la ta'jabu bi'amali 'amilin hatta tanzuru bima yakhtum lah. Jangan kalian kagum terhadap amal perbuatan seorang sehingga kalian melihat dia mengakhiri hidupnya dalam keadaan apa, bagaimana, baik apa buruk. Maka jangan kita menghujat orang, kita hujat diri sendiri dulu. Apa yang kurang dalam diri ini? Maka kalau kita bertemu teman matanya sipit, dibilang wah itu bangsa Ya'juj Ma'juj dan lain, itu tidak boleh. Sama sekali itu tuduhan yang tidak ada buktinya. Dan Nabi SAW mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bayyinah itu mendatangkan bukti bagi mereka yang menuduh. Sedangkan kita nggak punya bukti. Dia benar-benar bangsa Ya'juj Ma'juj. Sedangkan mereka terhalang. Kalau ada berkelainan di tengah kita, akan menyusahkan hidup kita semua. Kata Nabi SAW. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Berarti wallahu alam, Dajjal kapan itu munculnya? Nanti ada tanda-tandanya. Mata air zuhar, ya. Mata air zuhar itu ada. Dukhan itu belakangan, itu mata air zuhar udah nggak ada airnya. Danau Tabariyah itu sudah kering airnya. Pohon kurma baisan sudah tidak berbuah. Dan itu ada tanda-tandanya. Maka jangan kita menakut-nakuti orang dengan hal yang jauh. Suruh aja beribadah sekarang. Kita beramal, kata Nabi SAW. I'mal ma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariq. Kata Nabi kepada Ibnu Umar. Lakukan apa yang kau inginkan, kamu akan mati. Cintailah siapapun, nanti kamu suatu hari berpisah. Dan jangan kalau udah sampai pagi hari jangan menunggu sore hari. Idza asbahta fala tantadhir al-masa wa idza amsayta fantadhir as-sabah. Kalau udah di pagi hari jangan menunggu sore hari. Kalau udah sore hari jangan menunggu pagi hari. Orang tidur meninggal, ruhnya diangkat atau dicabut oleh Allah, lalu tidak hidup kembali. Maka jangan kita menunggu-nunggu hal yang itu akan terjadi, tetapi sekarang apa yang kita bisa kerjakan? Kalau kita meninggal sekarang, belum ketemu hari kiamat, belum ketemu Ya'juj Ma'juj, Dajjal dan lain, kita sekarang menghadap Allah membawa apa? Makanya benar dikatakan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kiamat ini sudah dekat. Betul. Nah, maksudnya supaya kita walaupun dekat, jadi ada motivasi tersendiri. Kewaspadaan dari kita. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Jadi kita nggak tahu ya, masih teka-teki kan Dajjal itu kapan datang. Terus terkait Covid sih, bukan ciri-ciri. Tidak sebagaimana hadis sahih gimana tuh? Tidak. Kalau untuk Covid ini memang salah satu wabah yang ada di tengah-tengah kita. Menurut penelitian sebagian ulama bahwa itu karena pelanggaran manusia saja. Pelanggaran makanan yang diharamkan, kebersihan dan lain. Kan kita umat Islam disuruh jaga kebersihan. Dari dulu Nabi mengajarkan kebersihan. Bukan kata nadhafah minal iman, itu pernyataan
kata mutiara bukan hadis. Mahfuzat. Kebersihan mahfuzat. Kebersihan itu bagian dari iman. Dan ya at-tahur syatrul iman. Tahur kebersihan itu separuh dari iman. Maka kita ini memang masa harus WHO yang ngajarin kita kebersihan. Kita dari Nabi SAW ngajarin wudhu, cuci muka, istinthar, memasukkan air di hidung, kemudian dibuang kembali. Itulah kebersihan. Tapi kita sendiri nggak sadar. Maka sempurnakan wudhumu, jaga wudhumu, minum madu, minum herbal, minum habat sauda, minum jahe dan lain itu kan insya Allah meningkatkan imun tubuh kita menjadi lebih bagus. Tapi ada orang yang maaf, ya nggak ibadah, nggak sholat, nggak apa, ya itu bisa terkena juga. Nggak perlu terkena itu, penyakit hatinya sudah mati jauh dari Allah. Tidak ada pelindung dari Allah SWT. Maka wabah ini memang wabah itu luar biasa. Biasa syaitan dikurung sebelum Ramadan, malah kita yang dikurung duluan sebelum syaitan dikurung. Dengan apa? Dengan wabah yang ada. Wabah itu sangat menyusahkan banyak orang, tapi itu alhamdulillah jadi banyak manfaat dan banyak hikmah. Ada hikmah Kita besar. ini yang puluhan tahun ini sholat berjamaah di masjid, baru sekali ini jadi pemimpin untuk keluarga sholat tarawih. Maka kita harus melancarkan bacaan, menambahkan hafalan. Kenapa? Selama 30 hari jadi imam tarawih di rumah, bacaannya al-hakumut, besok al-hakumut lagi. Artinya tidak ada tambahan-tambahan lagi kan. Nah, jadi surat-surat ayat-ayat yang dibaca harus ada tambahan. Terus memperbaiki tajwid. Betul sih. Kemudian mempertemukan kita sebagai anggota keluarga yang saat itu tidak bertemu. Ya mungkin habis nikah seminggu 2 minggu habis itu sibuk kerja. Bahkan Sabtu Ahad juga kadang-kadang kita ada kesibukan. Yang harusnya libur kadang-kadang banyak kesibukan. Tapi subhanallah, kita dari situ ada hikmah. Wallahu ya'lamu asa an takrahu syai'an wa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci padahal itu baik untuk kamu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Maka pasti banyak hikmah, banyak pelajaran bagi kita untuk menjaga kebersihan, menjaga jarak dari manusia boleh, tapi tidak boleh menjaga jarak dari Allah. Kita menjauh dari manusia boleh, tidak boleh menjauh dari Allah. Kita menjaga kebersihan, kita makan makanan yang sehat, makanan yang halal, kita menjaga persaudaraan kita, kepedulian kita, keperhatian kita. Jangan digerakkan oleh pemerintah, jangan digerakkan oleh organisasi, jangan digerakkan oleh partai, kita digerakkan oleh Islam kita. Peduli tetangga saya, kata Nabi, tidak sempurna iman seseorang tidur dalam keadaan lapar, sedangkan tetangganya tidur dalam keadaan kenyang. Dan tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Itu kan tidak beriman, bukan kafir, tapi tidak beriman sempurna. Laisa kamilal iman, tidak sempurna imannya. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada semua agar wabah ini segera berakhir. Amin Allah. Dan insya Allah Allah berikan kemudahan biar kita lebih bisa melaksanakan ibadah dengan baik, bisa ibadah haji dan umrah, bisa kita bersilaturahim, bersalaman, perpelukan dengan saudara-saudari kita. Karena itu menggugurkan dosa kita. Bermusafahah, perpelukan itu sebuah hal yang dianjurkan oleh Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Misr tentang banyak hal yang beliau sampaikan tentang pertama, apakah ini masuk dalam ciri-ciri akhir zaman, kemudian wabah ini apakah mendekati datangnya Dajjal, kemudian intinya kita harus banyak-banyak lagi belajar dan menuntut ilmu. Betul, sama orang-orang yang ahli, para ulama-ulama yang faham biar tidak ada banyak kekeliruan. Dan tidak lagi mengikuti cocokologi. Iya, berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Yang ketiga, kita harus senantiasa berprasangka baik sama Allah Subhanahu wa taala. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Jadi penting sekali buat kita semua sahabat TLT TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan Syekh insyaallah menjadi pencerahan di dalam hidup kita dan kita nggak lagi khawatir, Syekh. Nah, Kan banyak orang khawatir, waduh kayak 15 Ramadan sampai ada yang dia jual tokonya 1 miliar, dia stok makanan full. Akhirnya khawatir. Karena bisa apa? mati sebelum tanggal 15 Ramadan juga kok. Karena itu tadi, karena nggak berilmu, Syekh. Takut sama bencana daripada Allah. Oke. Sebagaimana juga hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang tadi disampaikan oleh Syekh Ahmad terkait bagaimana akan datangnya manusia yang tadinya dia jujur berdusta. Nah, dinyatakan berdusta. Dinyatakan berdusta. Sekarang kita udah lihat, tapi nggak bisa dijelaskan secara detail karena insya Allah semua sahabat TLT TV bisa tahu apa yang dimaksud dan kita pun mengalami bersama. Oke, alhamdulillah jazakallah khairan ya Syekh ala hudurik fi studio TLT TV. TLT memakna tijaratan lan tabur. Masya Allah, amin ya Rabbi. TLT TV tijaratan lan tabur. Tapi alhamdulillah cukup sekian. Semoga ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like and subscribe-nya
share and comment di TLT TV. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi